Sipatai merupakan salah seorang pendekar yang berasal dari desa Pauh yang terletak di sebelah utara kota Padang. Tidak hanya sebagai seorang pendekar, Sipatai juga terkenal memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, kebal peluru dan kebal senjata tajam. Menurut beberapa berita, Sipatai juga bisa menghilang. Tentara Belanda selalu saja kehilangan jejak Sipatai karena ia tiba-tiba hilang dari pandangan tentara Belanda yang mengejarnya. Diberitakan pula bahwa Sipatai bisa hidup kembali setelah tubuhnya ditebas oleh senjata tajam jika tubuh yang terluka itu disiram dengan air cucian beras. Pantangan dan kelemahan ilmu Sipatai terletak pada minyak babi. Sipatai sangat ditakuti oleh orang-orang kaya dan tuan tanah serta orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial Belanda, karena Sipatai akan merampok dan menjarah harta mereka. Dan ia juga tak segan-segan membunuh para antek-antek kolonial Belanda. Meski ia dibenci oleh tentara Belanda dan antek-anteknya, namun Sipatai merupakan pahlawan bagi masyarakat. Sipatai sering menolong dan suka membagi-bagikan hasil rampasannya kepada rakyat kecil. Tindakannya sama dengan tindakan Robin Hood di Inggris, seirama dengan tindakan si Pitung dari Betawi. Menurut Rusli Amran dalam bukunya yang bertajuk Sumatera Barat hingga Pelakat Panjang, diceritakan bahwa Sipatai adalah bandit legendaris penganut ilmu kebatinan yang berjuang atas nama rakyat. Pertempuran pertamanya secara langsung dengan kolonial terjadi pada tahun 1908. Pada saat Perang Anti-Blasting. Dalam pemberontakan anti-blasting, Sipatai dan para pendekar dari Pauh membuat berbagai keonaran dan kericuhan massal dan menelan korban. Beberapa pegawai pemerintah kolonial Belanda terbunuh. Pemerintah kolonial berusaha menangkap Sipatai ketika itu, namun selalu saja gagal. Dan akhirnya mereka meminta bantuan dari dua orang penduduk pribumi yang bernama Baryun Sultan Batang Taris dan Abdullah Umar Marah Saleh Siregar. Atas bantuan keduanya lah kemudian Sipatai dapat tertangkap. Penangkapan berawal dari Batang Taris yang mendapat laporan bahwa Sipatai sedang berada di Lapau Maanjang di air Pacah. Pada pukul 00 WIB, sebanyak 24 orang tentara dan dibantu oleh 11 orang pegawai dari Alai bergerak menuju ke rumah Maanjang. Sipatai terkepung dan terjadilah pertarungan antara Sipatai dan Batang Taris. Dalam pertarungan tersebut, Sipatai tertembak di dada. Batang Taris sebelumnya telah mempelajari kelemahan Sipatai. Usai tertembak, Sipatai kemudian dimasukkan ke dalam penjara. 3 tahun kemudian Sipatai keluar dari penjara, tepatnya pada tahun 1927, persis pada saat Partai Komunis Indonesia mulai membangun gerakan bawah tanah di daerah Sumatera Barat. Sipatai mulai aktif dalam gerakan bawah tanah dan membentuk Sarekat Jin. Dengan dukungan anggota Sarekat Jin pada tahun 1927, Sipatai kembali melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sipatai membunuh pejabat pemerintah Hindia Belanda dan juga merampok harta dari para pejabat serta antek-antek Belanda. Sepak terjang Sipatai dan Sarekat Jin membuat tentara Belanda kehilangan muka. Mereka dipermalukan oleh Sipatai. Mendengar sepak terjang Sipatai, petinggi kolonial di Batavia sangat marah.
Si Patai dianggap telah merongrong kewibawaan pemerintah. Petinggi Marsose di Batavia menugaskan Komandan Marsose untuk menangkap buron nomor wahid tersebut, hidup ataupun mati. Operasi perburuan pun dilakukan di Seantero Pauh dan sekitarnya. Tentara Belanda mulai bertindak di luar batas kewajaran. Penangkapan dilakukan tanpa aturan. Orang-orang yang dicurigai ditangkap dan dibunuh. Tak sedikit rakyat yang menjadi korban keganasan pasukan Marsose. Tak mudah bagi pasukan Marsose untuk mendapatkan si Patai. Ia terkenal licin dan sakti. Terlebih lagi si Patai selalu mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat. Lama tak kunjung dapat menangkap si Patai, tiba-tiba saja tentara Belanda mengabarkan mereka telah menembak si Patai. Mereka membunuh si Patai di kawasan Bukit Batu Putih di kaki Bukit Barisan. Si Patai telah mati ditembak oleh Sersan Lintong. Demikian Belanda mengarang berita. Kemudian mereka memotong jasad si Patai. Mereka takut dan khawatir bila tidak dipotong, si Patai akan hidup kembali dan melakukan pembalasan kepada tentara Belanda. Demikian berita yang disampaikan pemerintah Belanda kala itu. Kepala korban yang mereka anggap sebagai si Patai selanjutnya diarak keliling kota untuk memberi rasa takut kepada masyarakat. Namun banyak masyarakat yang tidak mempercayai kepala orang yang diarak dan dipertontonkan itu adalah kepala si Patai. Masyarakat mengenali bahwa mayat yang dicaca dan dipotong itu adalah seorang banci dari desa Pauh. Jelas di sana bahwa tentara Belanda telah mengarang cerita untuk menakut-nakuti masyarakat di desa Pauh. Menurut A.A. Napis, seorang budayawan Minangkabau menjelaskan kematian si Patai yang diberitakan Belanda merupakan berita palsu atau berita hoak. Dari hasil penelitian para mahasiswa di Padang disimpulkan bahwa yang ditangkap pemerintah Belanda kala itu sebenarnya bukan si Patai yang asli. Mahasiswa juga melaporkan si Patai telah memilih menyingkir dari desa Pauh menghindari operasi militer kolonial Belanda. Penelusuran menemukan bahwa si Patai telah pergi ke Teluk Kuantan dan menyeberang ke Semenanjung Malaya. Di sanalah dia menghabiskan sisa hidupnya. Demikianlah kisah perjuangan si Patai dalam membantu masyarakat miskin di desa Pauh, Padang, Sumatera Barat. Si Patai adalah dewa penolong dan Robin Hood dari Minangkabau, setara dengan si Pitung dari Betawi.